Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara seminar hasil kajian Putra Jakwas. Sebuah kehormatan bagi saya, Vicky Susilo, untuk kembali menjadi moderator diskusi di agenda kita. Ada banyak hal yang berubah di acara kita ini dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Yang utama adalah perubahan nama dari unit kerja penyelenggaranya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia. Secara resmi sekarang nama dari unit kerja penyelenggaranya adalah Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan. Ada hal yang berubah, ada juga yang tidak berubah. Salah satu hal yang tidak berubah adalah moderator tetap tidak bisa bikin pantun seperti di tahun sebelumnya. Karena itu, agar tidak kosong-kosong amat, saya akan sampaikan 2 trivia tentang tema diskusi kita. Yang pertama yaitu pariwisata. Yang pertama ada sebuah hasil penelitian dari lastminute.com, sebuah perusahaan perjalanan, agen perjalanan. Hasil penelitian dari lastminute.com menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara paling slow, paling santai di dunia. Penentuan peringkat tersebut didasarkan pada beberapa faktor, mulai dari faktor lingkungan, budaya, jumlah jam istirahat, hingga hak asasi manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya staf, ketika stafnya itu terlihat bekerja dengan santai, jangan dianggap itu sebagai sebuah hal yang tidak produktif, tapi anggap saja itu sebuah upaya untuk mempertahankan prestasi Indonesia sebagai negara tersantai di dunia. Itu trivia pertama. Trivia kedua, ini terkait dengan tema yang akan kita bahas, terkait langsung dengan tema yang akan kita bahas, yaitu tentang pariwisata. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara tujuan wisata utama di dunia yang memiliki toilet paling sedikit di tempat wisata. Itu sebuah hal yang mungkin bagian depannya perlu kita banggakan, tapi bagian akhirnya ya menjadi hal yang menjadi concern kita bersama. Nah, untuk itu, untuk membahas toilet di tempat wisata, kami panggilkan Ketua Tim Kajian Daya Saing dan di Pulau Pariwisata selaku pemateri kita yang pertama, Bapak Ade Robani Setiawan. Bapak Ade Robani Setiawan, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Bapak Ade Robani Setiawan ini adalah auditor muda pada Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan. Beliau sudah berkarir di PPKP selama 11 atau 12 tahun. Pengalaman kerja beliau diantaranya pernah ditempatkan di Provinsi Sulawesi Selatan, di Provinsi Maluku, dan terakhir beliau ditempatkan di Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan. Beliau adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas 11 Maret, Surakarta. Sebagai pembahas, telah bergabung bersama kita di Zoom, Bapak Fuadin Abid. Saya sapa dulu, Mas Fuadin Abid. Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan sedikit CV mengenai bro saya ini, Bro Abid. Beliau adalah sama dengan Mas Ade, beliau adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, namun di tahun yang lebih senior pastinya dari Mas Ade. Beliau lulusan Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Sekarang beliau adalah auditor muda pada Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian di BPKP. Oke, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Mas Ade untuk menyampaikan presentasinya, untuk kemudian dibahas oleh Mas Abid. Waktu dan tempat kami persilahkan, Mas Ade. Terima kasih perkenalnya Mas Vicky, singkat, padat, dan jelas Mas. Baik Bapak Ibu hadirin yang ada di lokasi perwakilan atau unit kerja masing-masing.
Perkenalkan, kami dari tim kajian daya saing dan diplomasi pariwisata akan mencoba memaparkan materi terkait hasil apa yang sudah kami hasilkan pada triwulan pertama tahun 2023 ini di akhir Maret sebagai dukungan atas pelaporan eksekutif kepada Presiden dalam Lapres triwulan 1 2023. Next. Mohon bisa. Oke. Next. Jadi kami susunan tim yang terkait dengan kajian pariwisata, kami dikoordinatori oleh Pak Arindo Danyanjaya selaku koordinator penelitian pengawasan, kemudian langsung disupervisor oleh Mas, biasanya kami panggil Mas ya, Mas Dwi Kiswanto atau panggilan akrabnya Mas Deka, dengan baik, kami lanjutkan. Susunan tim tadi sudah disupervisor oleh Mas Deka, kemudian di tim ada Pak Dani, saya, dan dua rekan saya, Mas Denny Arka dan Mbak Ulfa. Sekilas info dari kajian kami di triwulan 1 ini, kita langsung ke simpulan umumnya saja, bahwa kami ada 4 poin utama terkait dengan kajian ini. Yang pertama adalah terkait dengan tagline Indonesia. Kita punya tagline Wonderful Indonesia. Menurut hasil apa yang kami hasilkan dari kajian ini, bahwa tagline Wonderful Indonesia ini sebagai representasi atas pencitraan atau branding Indonesia di mata dunia ini sudah mulai tidak relevan karena berbagai hal perkembangan pariwisata yang sudah menyasar kepada wisata yang sudah beralih dari wisata yang berbasis alam ke berbasis yang lebih kontemporer. Ini kami meyakini bahwa tagline itu perlu dikaji ulang. Kemudian yang terkait hasil temuan kedua kami adalah berbagai celah atau gap terkait dengan citra pariwisata Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan hasil penilaian Travel and Tourism Development Index, bahwa kami menemukan di Indonesia memiliki 5 kelemahan terkait dengan aspek di penilaian TTDI. Itu di subpilar pertama itu terkait dengan enabling condition, yaitu tourist service-nya, bagaimana pelayanan kepada wisatawan yang masih kurang, kemudian secara infrastrukturnya, kemudian terkait dengan health and hygiene-nya, walaupun kita sudah memiliki CHSE, tapi penilaian itu kan terkait dengan sebelum adanya COVID. Ini perkembangan ini yang kemudian kami temukan menjadi salah satu bahan penyimpulan dari kajian kita. Kemudian yang tadi sudah sampaikan terkait dengan diversifikasi, kita melihat bahwa di Indonesia perlu mengembangkan berbagai macam aspek pariwisata. Yang pertama terkait dengan health tourism atau wellness tourism, ini terkait dengan wisata kesehatan, karena potensi dari silver economy atau manusia atau orang-orang yang sudah beranjak beruban seperti saya dan teman-teman lain, ini salah satu potensi wisatawan dari silver economy yang cukup harus ditarik ya. Kemudian sport tourism, kita sudah memiliki berbagai event, walaupun ya masih banyak perlu pengembangan. Religious tourism, kita sebagai negara yang sangat majemuk dari segi agama, kepercayaan. Kemudian business tourism, kita sudah mulai dengan pengalaman melakukan konferensi tingkat tinggi di level regional maupun internasional. Dan yang terakhir dengan ekotourism. Ekotourism ini juga kita, atau green tourism, kita juga mempunyai potensi bagaimana kita Indonesia sebagai kaya akan hutan atau kaya akan wisata yang berbasis alam yang bisa dilanjutkan dengan wisata yang lebih berkelanjutan. Kemudian kita punya tools juga yang harus dioptimalkan terkait dengan industri kreatif. Nanti di belakang kami akan menjelaskan beberapa poin terkait industri kreatif kita yang sudah mulai mendunia dan itu menjadi potensi dan harus dijaga untuk keberlangsungannya di tahun-tahun berikutnya. Kita juga punya calendar of event, beberapa kabupaten kota, provinsi juga sudah
memiliki, tapi di aspek secara nasional kita memiliki karisma event Nusantara yang sudah menjaring 110 event yang secara diunggulkan secara baik itu disebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga terkait simpulan umumnya adalah terkait dengan regulasi dan kelembagaan atau institusionalisasi. Kami melihat bahwa di aspek regulasi masih banyak perbaikan yang perlu dikejar terkait dengan RUU Kepariwisataan yang sampai dengan Oktober kemarin masih sebatas di RUU di tingkat panja di DPR Komisi 10. Kemudian aturan-aturan tersebut harusnya dengan adanya RUU ini otomatis RUU atau aturan turunannya akan juga diubah dengan tadi mempertimbangkan aspek wisata yang lebih kontemporer. Kemudian terkait dengan institusionalisasi atau kelembagaan, kami melihat bahwa ada beberapa tagging kelembagaan yang seharusnya dia masuk indikator TDI, tapi secara kelembagaan dia belum diatur atau dilakukan koordinasinya dalam satu kerangka SK Tim Koordinasi Lintas Sektor Kepariwisataan. Dan yang terakhir, karena kami tidak hanya membahas tentang daya saingnya saja, kami membahas juga terkait diplomasi, bahwa diplomasi itu bagian dari promosi wisata Indonesia di mata dunia, bahwa diplomasi pariwisata adalah bagian dari diplomasi ekonomi. Tapi apa yang kami temukan bahwa market intelligence atau economic intelligence yang belum optimal dilakukan baik itu melalui KJRI, Duta Besar Indonesia di perwakilan-perwakilan di seluruh negara yang kita punya. Kemudian terkait dengan soft power diplomacy sebagai yellow brick roads, ini sebagai jalan kesuksesan atau jalan ketenaran Indonesia, ini juga perlu dioptimalkan soft power diplomacy. Kira-kira 4 poin ini adalah simpulan umum dari hasil kajian kami yang kami temukan secara tim ya. Next. Ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Arief dan Bu Rudi di awal bahwa kami melaksanakan kajian dalam rangka upaya mendukung hasil-hasil pengawasan di BPKP yang pada timeline-nya setiap triwulan dilaporkan kepada eksekutif yaitu Presiden Republik Indonesia. Kami mendukung dari hasil kajian atau penelitian kami pada aspek-aspek yang pertama adalah terkait dengan potret kondisi pariwisata nasional, yaitu bagaimana memotret kondisi dan intervensi pemerintah di dalamnya, kemudian terkait dengan permasalahan atau isu kebijakan dan kelembagaan yang tadi kami sudah sampaikan hasil-hasilnya di awal, dan yang terakhir adalah bagaimana area perbaikan yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan daya saing untuk mendukung juga pariwisata sebagai salah satu pengungkit perekonomian nasional. Selanjutnya. Ini kurang lebih susunan dari kajian kami, dimulai dari bagaimana kita meninjau kembali daya saing dan daya saing pariwisata Indonesia, kemudian dari perspektif ekonomi dan diplomasi bagaimana, potret impresi dunia dan rekonstruksi citra, kita melihat bagaimana tren kinerja sampai dengan rekonstruksi tadi, tagline Wonderful Indonesia. Yang keempat adalah strategi pengembangan yang kita analisis, bagaimana daya saing dan efektivitas dari diplomasi. Yang tadi hasil-hasilnya secara spoiler ya, sudah kami sampaikan di awal. Bagian 5 adalah bagian kesimpulan yang kami sampaikan sebagai materi inti dan rekomendasi. Baik, kembali ke apa yang melatar belakangi kajian kami, bahwasanya pariwisata adalah salah satu bagian dari perekonomian yang dalam kondisi sebelum COVID adalah para negara-negara mulai berlomba untuk menarik wisatawan, karena nanti dijelaskan pada slide selanjutnya bagaimana porsi pariwisata untuk mendukung GDP atau PDB di masing-masing negara. Jadi turis competitiveness ini sedang terjadi atau sedang berlangsung pada saat sebelum COVID. Tapi apa daya, pandemi COVID terjadi melumpuhkan segala aspek mobilitas, karena pariwisata sangat erat sekali dengan mobilitas atau transportasi. Perpindahan dari manusia dari satu tempat ke titik lainnya, itu juga pada akhirnya akan menurunkan okupansi hotel atau resort yang kita miliki atau yang negara-negara lain juga miliki, akhirnya menyebabkan destinasi wisata jadi mati suri. Kurang lebih seperti itu dalam 2 tahun terakhir pandemi COVID terjadi. Pada tahun 2022, ini kondisi yang kami amati dari berbagai laporan dan kita observasi juga ke lapangan bahwa
kita pada saat ini adalah kita balas dendam. Kita dua tahun puasa, Mas. Kita 2 tahun kemarin menjaga atau kita ya tadi bilang puasa dulu lah. Nah saatnya kita berbuka, kita melakukan balas dendam. Biasa kan langsung kalau buka pengen langsung makan banyak ya. Kita saatnya healing, tabungan yang 2 tahun udah disimpan, kita balas dendam, kita pengen bucket listnya ya Mas ya. Kalau ini kita kita lakukan untuk jadi intinya bagaimana tadi balas dendam pariwisata ini kita tangkap, tapi kita harus menjaga juga karena potensi pandemi juga belum berakhir secara, walaupun WHO sudah memutuskan berakhir, tapi kita melihat perkembangan, kita juga harus membangun trust kepada wisatawan, kita menjaga bagaimana aspek tadi CHSE-nya sudah bagus. Itu kurang lebih latar belakang yang bisa kami sampaikan. Ini sedikit bahwasanya tadi, kenapa negara-negara berlomba untuk menarik wisatawan, karena secara GDP sumbangannya 10% itu laporan dari McKinsey, kemudian penyerapan tenaga kerja juga kurang lebih presentasinya sama, 330 juta orang. Kemudian ya tadi terjadi pandemi, kami melihat bahwasanya kita melihat di beberapa daerah kita banyak ruko-ruko tutup yang seharusnya dulunya dia menjual atau bagian dari destinasi wisata itu industri kreatif di negara atau di daerah wisatawan juga tutup. Jadi tadi setelah ada pemulihan ekonomi, kita merasa bahwa balas dendam itu harus kita tangkap potensinya, peluangnya, karena bisa meningkatkan kembali atau melihat peluang dari revenge tourism tersebut. Next. Ini kurang lebih data-data pariwisata Indonesia yang bisa kami himpun. Beberapa tidak mencapai tahun 2022 karena kemarin kita melakukan di tahun 2003 awal, mungkin data-datanya belum publish, nanti boleh diupdate mungkin nanti dibantu dengan Pak Abid untuk bisa dibantu dengan terkait capaian-capaian apa yang sudah disampaikan di kami melalui kajian triwulan 1. Tapi Bapak Ibu peserta, kami melihat bahwa dari karakteristik perjalanan wisata kita ada pertama adalah berlibur, kemudian yang kedua adalah MICE. Ini juga cukup kaget bahwasanya kegiatan-kegiatan kita mungkin ya di kantor ya, mungkin kita melakukan rapat kerja di mana itu adalah salah satu dukungan MICE. Jadi rapat kerja mungkin 3 hari bisa extend, Bapak Ibu bisa memilih extend, lah itu salah satu bagian atau tujuan pariwisata, karakteristik dari perjalanan wisata. Selanjutnya, ini tadi yang kami sampaikan bahwa tren capaian development indeksnya Indonesia secara tren itu meningkat, namun perlu diwaspadai ini adalah penilaian sebelum adanya pandemi COVID. Ada salah satu temuan yang kita hasilkan bahwasanya di negara-negara yang memiliki indeks paling baik itu di negara-negara maju yang secara lokasi atau secara pilihan wisatanya itu tidak banyak terkait dengan wisata berbasis alam ya, atau aset-aset yang terkait dengan kebudayaan. Tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India dan sebagainya itu andalannya justru di wisata-wisata yang terkait dengan aset atau kebudayaan. Itu yang salah satu temuan. Next. Jadi itu kurang lebih apa yang melatar belakangi kita melakukan kajian daya saing dan diplomasi pariwisata. Pada akhirnya kita menyimpulkan satu pertanyaan besar. Bagaimana atau mengapa pemerintah perlu meningkatkan daya saing melalui tadi strategi promosi dan diplomasi yang relevan. Pertanyaan besar itu kita bagi atau kita turunkan kepada 4 poin. Yang pertama adalah terkait dengan konstruksi pencitraan yang tadi terkait Wonderful Indonesia, yang mungkin secara aspek dari perspektif kontemporernya ini perlu ditinjau ulang. Kemudian celah citranya, gapnya seperti apa, kita sudah menemukan beberapa hal, dan penyebabnya seperti apa, kita cari solusinya seperti apa. Kemudian terkait dengan deviasi target dan bagaimana kondisi existing daya saing pariwisata, kita juga tampilkan bagaimana Indonesia sebagai negara berkembang harus sudah mulai melihat negara-negara yang mempunyai indeks daya saing pariwisata yang tinggi, bagaimana kita harus bisa mengejar ketertinggalan itu.
Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melihat efektivitas promosi dan diplomasi dari pengembangan pariwisata. Secara umum metodologi yang kita lakukan adalah pendekatannya kualitatif ya Bapak Ibu. Kita melakukan tinjauan literatur, berbagai macam konsep, teori, kemudian best practice-nya seperti apa, kemudian kita membandingkan bagaimana tren kinerjanya yang didukung dengan data-data empiris dari TTDI yang dulunya adalah TTCI, kemudian diturunkan di Indonesia melalui PKN. Kita juga melihat bagaimana survei citra yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri yang melihat bagaimana perspektif Indonesia di mata dunia. Kita juga melihat atau mengkaji beberapa laporan terutama terkait efektivitas diplomasi yang kita peroleh dari BPK waktu itu. Kemudian analisis regulasi atau policy analysis, kita juga melihat bagaimana interpretasi kebermanfaatan, keberlanjutan, keselarasan kebijakannya seperti apa. Dan untuk sebagai dukungan penelitian kami juga melakukan observasi. Nanti kita akan jelaskan di belakang, kita ke observasi tiga wilayah atau 3 lokasi destinasi wisata. Baik, lanjut. Ini kerangka konseptual yang coba kami bangun, bahwasanya kita mulai dari tadi transisi pandemi sampai dengan bagaimana pendukung atau upaya pemerintah meningkatkan daya saing dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya diungkit kepada multiplier efeknya untuk mendukung Indonesia emas di aspek pariwisata dan ekonomi pada tahun 2045. Kira-kira seperti itu. Next. Lanjut. Ini tadi yang kami temukan bahwasanya pariwisata itu yang sudah mulai mengalir kepada dari dulunya berbasis alam atau yang masih konvensional, sun and beach tourism destination, itu kita sudah mulai harus melihat apa sih potensi-potensi seperti tadi health tourism, sport tourism, religious tourism, business tourism, dan green tourism atau ecotourism. Itu adalah yang perlu kita lihat, karena di konvensional tourism ini ada beberapa tantangan ya terkait dengan keberlanjutannya seperti apa, aspek sustainability-nya yang menjadi penting untuk dilihat. Kemudian degradasi lingkungan ketika dia sudah daya tampung, daya dukungnya sudah melebihi. Kita bisa melihat kalau ada suatu yang viral, kita ramai terus orang, jadi aspek lingkungannya atau kebermanfaatan lingkungannya juga sudah mulai harus dilihat lagi kembali. Kira-kira itu transformasi pariwisata yang kita coba lihat. Next. Ini beberapa konsep atau teori yang kita mendasari bagaimana kita membangun daya saing dan diplomasi. Bahwasanya daya saing dan diplomasi ini satu rangkaian penting, bahwa kita nggak bisa membangun daya saing kalau tidak ada efek promosi yang dilakukan dengan diplomasi. Kira-kira seperti itu. Tadi Bapak Ibu, bahwasanya wisata yang sudah dari dulunya berbasis konvensional, ini temuan salah satu temuan ya. Bukan temuan tim ya, karena tim tidak sempat ke London. Kalau diberikan kesempatan mungkin kita bisa melakukan uji fisiknya ya, kalau kita biasa. Jadi di London itu sudah tidak lagi ke British Museum atau Buckingham Palace ya, atau sudah meninggalkan hal itu, tapi yang dituju adalah Harry Potter studionya. Nah, ini adalah peralihan transformasi. Oh iya, supervisornya yang sudah ke London. Ya. Oke, yang kedua mungkin dari situ juga melihat di negara-negara lain seperti New Zealand, Irlandia, itu justru ke studio atau tempat lokasi pengambilan gambar dari film-film yang cukup tenar pada masanya. Kira-kira seperti itu berbasis konsep atau teorinya. Kita tadi juga menghimpun dari survei citra yang dilakukan oleh Kemenlu. Ini ada beberapa kuesioner 1 sampai 9. Temuannya adalah yang pertama itu K1, kuesioner 1 adalah menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang menarik untuk dikunjungi. Kemudian yang kedua adalah negaranya budayanya kaya, beragam, seni, tarian, musiknya seperti Indonesia sudah dikenal lah. Kemudian yang ketiga, masyarakatnya majemuk dan toleran. Nah, yang keempat ini yang nilainya berimbang antara nilai 1 sampai 5-nya. Jadi diukur kuesioner 1 sampai 5 itu berimbang adalah produk Indonesia mudah ditemukan. Nah, ini produk Indonesia yang kayaknya harus dikejar supaya bisa ditemukan. Paling tidak dari Indomie ke Indo-Indo yang lain lah ya, nanti
yang bisa di Indonesia. Nah, dari survei Citra itu juga ada teman-teman lucu, teman-teman unik lah Bapak Ibu. Beberapa tidak mengenal Indonesia, mengenalnya hanya Bali. Kemudian apa yang ditemukan dari perspektif orang di bagian timur tengah sana, Indonesia taunya, mohon maaf, taunya hanya puncak ya, seperti itulah. Itulah yang temuan-temuan yang menunjukkan bahwa persepsi atau impresi orang terhadap Indonesia itu harus mulai diubah. Tidak hanya mengenalkan atau sesuatu hal yang konotasi atau ya itulah yang perlu diubah dengan perspektif yang lain. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Next. Ini penilaian yang kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN bahwa kita terbaik kedua. Jadi masih terbaik pertama adalah Singapura. Secara umum di Asia ini yang paling hebat itu Jepang karena memang di TTDI dia peringkat pertama, kemudian yang kedua adalah Korea Selatan di peringkat 15, Singapura tadi di peringkat 9, Indonesia di peringkat 32 sedikit lebih baik daripada Arab Saudi yang mungkin harusnya mereka mempunyai agenda turisme yang tahunan ya, haji dan umroh atau ilmu umroh sekarang yang mulai ramai. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu komparasi daya saing Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Next. Nah, kita sudah memiliki indeks pembangunan kepariwisataan. Itu adalah turunan dari TTDI ya. TTDI tersebut ada 5 subindeks, 17 pilar, kita turunkan kepada 5 subindeks dengan 16 pilar. Yang tidak ada adalah terkait dengan pilar keterbukaan internasional karena itu konteksnya adalah konteks negara yang ini konsistensinya antara TTDI dan IPKN konsistensinya hampir sama terkait dengan infrastruktur tadi yang disampaikan Pak Vicky di awal bahwa Indonesia toiletnya ya dengan toilet jumlah sedikit ya itulah salah satu temuannya, temuan besar bukan temuan besar ya itu yang harus dipenuhi infrastruktur secara baik, health and hygiene-nya juga itu terkait dengan toilet seperti itu. Next. Ini adalah beberapa aspek atau penilaian TTDI. Jadi TTDI ada beberapa komplain dari negara-negara karena mereka tidak melakukan penilaiannya dengan menghubungi atau melakukan survei secara langsung, tapi dia menggunakan data-data yang diambil dari berbagai hal. Seperti dari Kadin, itu Kamar Dagang dan Industri, PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran, GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Kemudian kita memiliki Perpres 26/2022 terkait dengan tim koordinasi lintas sektor kepariwisataan, yaitu data-data sekundernya. Tadi terkait secara kelembagaan, secara kebijakan bahwa kita memiliki Undang-Undang Kepariwisataan di tahun 2009. Nah, itu yang harus kita tinjau ulang, RU-nya sedang berjalan, yang kita harus dorong. Karena apa? Karena dasar dari aturan kepariwisataan itu aturan undang-undang tertinggi, kita turunkan kepada peraturan pemerintah terkait dengan Riparnas, rencana induk pembangunan pariwisata nasional yang akan habis di tahun 2025. Mengapa penting? Karena akan diturunkan lagi kepada Riparda atau rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Yang isinya adalah pembangunan destinasi, bagaimana pemasarannya, pengembangan industrinya, dan kelembagaannya di daerah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Next. Ini adalah target dan sasaran di RPJMN, bahwasanya beberapa hal kita sudah mencoba untuk penuhi berbagai hal, misalnya terkait dengan wisata global geopark, kita sudah sampai dengan tahun terakhir kita sudah mempunyai 10 geopark, salah satunya di Maros dan Ijen, salah dua ya, Maros dan Pangkep di Sulawesi Selatan dan yang Ijen itu di Banyuwangi. Itu yang perlu kita lihat lagi bagaimana tadi ya infrastrukturnya juga kita perlu cermati pembangunannya. Kemudian investasi pariwisata yang sedang booming ini adalah terkait dengan sport tourism. Kita punya kemarin F1 Powerboat, kemudian World Cup U20 yang diganti dengan U17, kemudian FIBA ini terkait dengan basket yang kemarin cukup sukses. Konser-konser musik juga kita sudah mulai banyak kita menjaring artis-artis apa yang kemarin cukup viral, Coldplay, Blackpink ya mungkin ada yang suka. Kayaknya banyak fansnya di sini juga. Kemudian penyelenggaraan MAIS KTT tingkat tinggi di G20 kemarin sudah cukup sukses. Kemudian banyak hal-hal yang kemarin juga Archipelago Island ya
kita negara-negara kepulauan juga kita menyelenggarakan konferensinya. Itu beberapa hal terkait dengan investasi. Kemudian industri pariwisata, bagaimana dengan industri kreatif kita harus meningkatkan kemudahan perizinan UMKM, kemudian meningkatkan pendanaannya melalui CSR, dan kemudian Indonesia juga memiliki holding BUMN terkait Injourney, itu dimulai dari aviasi sampai retail di Sarinah ya. Kira-kira seperti itu hal-hal yang target dan sasaran yang sudah kita capai. Nanti boleh di-update lagi. Next. Ini contoh-contoh persebaran destinasi wisata, bahwasanya di Geopark kita ada 14, jadi kemarin baru 10, nanti mungkin diajukan lagi ke UNESCO untuk pembangunan Geoparknya seperti apa. Kemudian kami melihat juga persebaran ini hampir merata di seluruh daerah, tapi kembali lagi kita harus melihat bahwasanya infrastruktur ini dibangun tidak hanya untuk memeratakan pembangunan, juga memeratakan ekonomi di seluruh daerah. Next. Ini target sasaran kebijakan pemerintah di tahun 2000 sampai dengan 2025 tadi Riparnasnya. Nanti karena kami kemarin belum mendapatkan data-data terakhir, yang kita temukan adalah kondisi di 2020 bahwasanya beberapa hal sudah memperlihatkan kekurangannya atau kelemahan yang perlu harus ditingkatkan, tapi nanti boleh dibantu update-nya di Pak Fuatin Abid, nanti boleh diupdate kira-kira seperti apa capaian dari target Riparnas dan RPJMN-nya sampai dengan 2023 kalau ada. Next. Jadi Bapak Ibu, kami karena tim kajian pariwisata, sesuai dengan temanya kita juga melakukan observasi ya. Bukan melakukan wisata, tapi melakukan observasi di 3 kota atau 3 wilayah destinasi wisata yang menurut pertimbangan kami dapat menjadi representasi dari seluruh pariwisata di Indonesia. Yang pertama adalah di Surakarta atau Solo. Kenapa kami pilih? Karena beberapa hal terkait dengan Solo ini salah satu DNA sport tourism ya. Karena PON pertama itu di Stadion Sriwedari, dan kami melihat bagaimana caranya Solo untuk mengejarkan wisatawan yang generasi milenial dan generasi Z, karena kami melihat Solo is slow. Jadi melihat karena biasanya Solo itu tempat untuk orang-orang yang slow, orang yang udah pensiun, udah mulai menikmati masa-masa pendinya atau masa-masa santai, hidup santainya. Tapi kita melihat bagaimana upaya Solo untuk menjaring atau meningkatkan dari generasi yang milenial atau generasi mudanya bagaimana. Kemudian kita melihat bagaimana Solo juga diperbanding-bandingkan dengan Jogja, dengan Semarang, yang secara kapasitas Solo itu hanya sebuah kota ya, dibandingkan dengan ibu kota provinsi. Nah, kami melihat juga Solo itu memperlihatkan kolaborasi ya, Solo, Subo, Suka, Wonosraten ya, Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Jadi orang Solonya mana? Klaten. Itulah kadang memang itu salah satu bentuk kolaborasi, karena Solo menyadari mereka hanya kecil sekali wilayahnya, tapi mereka bisa melakukan kolaborasi. Kalau mau gunung, ya kita ke Tawangmangu, kita ke TW, kira-kira seperti itu. Kalau mau ke pantai, kita punya Wonogiri dengan juga ada waduknya, kira-kira seperti itu. Itu yang kita melihat bagaimana perkembangan di Solo. Kemudian yang kedua adalah Banyuwangi. Banyuwangi ini unik, bahwasanya bukan dulu ya, mungkin masih sekarang juga. Banyuwangi itu terkenal dengan kota santet. Nah, branding yang mereka ingin ubah itu menjadi kota festival. Jadi festival internasional itu mereka coba bangun melalui kalender of eventnya mereka. Jadi Banyuwangi itu ingin merubah, jangan hanya menjadi, mohon maaf, tempat kencingnya orang ketika mau nyebrang ke Bali. Itu mereka mengubah dari tempat orang hanya singgah menjadi singgah dan bermalam dan lanjut untuk sebelum ke Bali. Kalau memang ke Bali boleh lewat Banyuwangi, tapi harus menginap, harus melakukan aktivitasnya. Dan yang kita lihat bahwasanya mereka mendukung pembangunan hotel ya. Kalau hotel hanya untuk bintang 3 ke atas, kalau tidak itu hanya sebatas resort untuk mendukung perkembangan UMKM juga di daerah.
Terus kemudian kita melihat bahwasanya di Banyuwangi adalah cikal bakalnya CHSE, dulu Villa Solong ya kalau tidak salah dikunjungi oleh Presiden Jokowi dalam masa COVID. Oke, kemudian yang ketiga adalah terkait Bali. Bali ini ya mungkin representasi Indonesia adalah Bali ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Bali ini sudah secara aset budaya dan sebagainya sudah tidak perlu lagi promosi yang terlalu gencar. Tapi Bali mulai berubah. Bali era baru ini mulai berubah bahwasanya Bali akan menjadi suatu tujuan dibangun dengan KEK kesehatannya, KEK Sanur akan menjaring tadi wellness tourismnya, kemudian dengan pembangunan pusat kebudayaan di Kelungkung dan sebagainya, itu Bali mulai berbenah. Bali era baru kalau tidak salah dengan julukan atau tagline-nya. Dari ketiga lokasi ini kami melakukan FGD dengan Dinas Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD. Temuannya adalah bahwa di Solo itu BPPD-nya ada dan melakukan peran penting ya. Mereka mau untuk bergerak, melakukan market intelligence, bagaimana mereka membangun juga tadi kolaborasi antara Solo dengan wilayah atau kabupaten lain. Itu yang kami temukan bahwa Solo ada dan berperan. Sementara di Banyuwangi itu tidak punya BPPD, secara struktur tidak ada. Dia hanya dilekatkan di bidang pemasaran atau promosi wisata di dinasnya saja. Tapi mereka bisa jalan karena tadi semangat mereka untuk memperlihatkan bahwa jangan cuma singgah lewat ya, tapi singgah bermalam dan sebagainya. Mereka melakukan apa ya? Mereka kalau tagline-nya itu yang saya ingat dari Banyuwangi itu tidak ada namanya Superman di sini. Semua mendukung. Jadi semua adalah kita mempunyai super tim, tidak ada Superman. Jadi Dinas Pariwisata tidak bisa bergerak sendiri, tapi dilakukan koordinasi dengan dinas-dinas yang lain. Kemudian yang ketiga adalah Bali. Bahwasanya di Bali itu ada BPPD yang diketuai oleh kalau tidak salah wakil gubernurnya. Tapi secara peran di Bali ini tidak banyak peran karena tadi mungkin orang sudah tidak perlu lagi lah promosi Bali. Tinggal mengemas atau melakukan branding baru tadi melalui pembangunan pusat kebudayaan, kemudian Paramount Studios yang akan dibangun secara Universal Studio di Bali nantinya. Oke, next. Waktu saya izin Pak. Oh masih, terima kasih. Jadi ini beberapa celah intervensi yang kita coba gali dan temukan bahwasanya kita butuh penyelesaian RUU kepariwisataan. Mengapa? Karena tadi pariwisata sudah bergerak ke aspek yang lebih kontemporer. Dengan adanya RUU atau undang-undang yang lebih tinggi, otomatis turunan ke bawahnya juga akan diperbarui untuk mendukung tadi Riparnas dan Riparda, pengembangan pariwisata sampai dengan level daerah. Karena tadi menjaring produk-produk regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kebijakan antara pusat dan daerah. Karena masing-masing daerah memiliki keunggulan kompetitif yang masing-masing punya ya, tidak semuanya memiliki pantai atau tidak semuanya memiliki dinas pariwisata, tapi mungkin semuanya ada dengan skup atau lingkup yang kecil. Kemudian terkait pendanaan kelembagaan ini juga aspek yang penting. Tadi mohon maaf, kemarin saya sempat dengar bahwasanya ada dinas pariwisata yang punya anggaran hanya sekian juta. Nah, itu yang secara semangat untuk pendanaan untuk meningkatkan pariwisata itu yang perlu dilihat lagi. Kemudian terkait dengan diplomasi pariwisata, ini kemarin kami coba gali bahwa diplomasi pariwisata itu belum ada di Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang memang bagian dari diplomasi ekonomi yang perlu dibalut atau dilakukan diplomasinya secara lebih baik lagi. Kemudian pemetaan standar yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita melihat bahwa penguatan IPKN-nya tadi untuk membuat pemerataan dan melakukan keunggulan kompetitif dari daerah untuk bagaimana perencanaan pembangunannya. Kemudian akan dilakukan tadi setelah ada keunikan masing-masing daerah, ada roadmap pariwisata tematik yang menggabungkan tadi aspek-aspek health tourism, sport tourism, business tourism yang kira-kira di lokasi-lokasi mana saja yang akan bisa menarik wisatawan. Kemudian kita menyoroti juga integrasi data pariwisata yang kemarin perhitungannya secara tadi mereka BPS dan dinas harus memiliki satu data yang sama, bagaimana menjaring dari mobile positioning data dari GPS masing-masing atau
status seller dari mobile positioning data dari Kominfo. Kira-kira seperti itu setelah intervensi yang kami dapatkan. Salah satu temuan kuat dari kami yang terkait dengan diplomasi, karena kami tidak hanya melihat daya saing saja, bahwa diplomasi ekonomi ini kita harus perlu kuatkan, baik itu melalui kerjasama secara regional, kawasan. Kita juga harus melihat ada loh upaya yang harus kita terus lakukan dengan upaya soft power diplomasi, yaitu melakukan jamuan makan malam atau makan siang yang secara formal, yang kemarin sudah dilakukan di berbagai acara konferensi. Kita juga punya Indonesia Spice Up the World, kita kaya akan rempah. Nah, itu yang kita harus coba lakukan diplomasinya. Kita punya berbagai macam hal-hal yang next, Mas. Kita punya industri kreatif yang banyak, mulai dari musik, aplikasi, kuliner, Indomie. Indomie ini ya branding Indonya ya, jangan sampai ke Indo, jangan hanya sampai dengan Indomie, tapi Indo yang lain, mungkin Indo nasi goreng, Indo apa yang bisa di brandingkan ke luar negeri. Rendang sebagai masakan atau makanan yang terbaik, nomor 1 dengan nasi goreng misalnya, dengan tempe, dengan apa. Nah, itu beberapa wajah-wajah industri kreatif yang perlu dilakukan diplomasinya secara baik untuk mendukung tadi semangat pariwisata supaya berkembang. Next, kita juga memiliki beberapa film yang cukup baik dengan aktor-aktornya seperti Iko Uwais ini, yang secara atlet dia juga pencaksilat, secara pekerjaan dia juga aktor, dia melakukan bekerja pada film-film yang cukup tenar dengan box office ya kalau di negara-negara. Kira-kira itu beberapa hal yang atau beberapa poin yang dapat kami temukan di kajian pariwisata ini dalam upaya tadi mendukung apa yang sudah dihasilkan oleh Direktorat Rendal maupun unit-unit di perwakilan dalam rangka mendukung pariwisata. Kira-kira seperti itu Pak Vicky, apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih Mas Ade, sebuah kajian yang sangat kaya temuan dan kaya pengetahuan baru kalau menurut saya, yang tadi disimpulkan dalam 4 simpulan besar yang terkait dengan tagline pariwisata yang mungkin tagline pariwisata Indonesia yang sudah tidak relevan lagi. Ada gap citra pariwisata, ada gap terkait dengan regulasi, ada institusionalisasi juga, dan juga masih tidak optimalnya diplomasi pariwisata kita. Belum ke Mas Abid, ini terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Ade. Saya ingat betul ada healing, ada Ubud gitu. Ini ada sebuah trivia lagi yang saya temukan semalam gitu. Di antara bucket list tempat wisata tujuan milenial di dunia itu, ada hasil penelitian setahun atau 2 tahun lalu. Itu Ubud di Bali itu adalah peringkat 2. Jadi di bucket list milenial di seluruh dunia, bucket list tujuan wisata milenial di seluruh dunia, Ubud Bali itu adalah peringkat kedua yang ingin dituju oleh milenial. Oke, selanjutnya kami persilakan Mas Abid untuk memberikan tanggapan, memberikan pembahasan lebih lanjut terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Ade. Waktu dan layar kami persilakan Mas Abid. Baik, terima kasih Mas Vicky ya. Mas Vicky ini luar biasa nih, udah ganteng, trivianya banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu tercurah buat Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, izin Bapak Ibu hadirin sekalian ya, mungkin cerita sedikit. Kemarin sekitar 2 hari yang lalu ya, saya mendapat tugas untuk membahas materi kajian yang sudah dilakukan oleh Pusat Jakwas, yaitu yang terkait dengan daya saing dan diplomasi pariwisata ya. Jadi mungkin kalau boleh diibaratkan kayak permainan sepak bola ya. Jadi sebelum pertandingan sepak bola itu kan biasanya ada orang ngobrol-ngobrol ke komentator. Yang biasa jadi komentator itu biasanya pemain bola yang udah pensiun, terus bisa jadi jurnalis, bisa jadi juga pengamat. Bahkan akhir-akhir ini mungkin banyak model-model
perempuan yang parasnya bagus tiba-tiba jadi komentator pariwisata. Jadi memang kalau dia ceritanya untuk menjadi komentator tuh tinggal briefing, terus sudah tuh dia bisa cuap-cuap tuh. Nah, komentator itu kalau tadi disuruh turun ke lapangan tuh belum tentu juga bisa cetak gol. Nah, ini kalau ibaratnya tuh saya tuh sama lah kayak gitu. Jadi kalau seumpama saya diminta untuk memberi masukan ya, mungkin bisa lah saya nanti agak komentari sedikit. Saya kaitkan dengan hasil pengawasan yang direktorat kami lakukan. Tapi kalau untuk bikin kajian seperti yang sudah dilakukan oleh Pusat Jakwas, sepertinya saya nggak bisa bikin kajian juga yang selengkap dan sekomprehensif itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Izin nih, mohon izin bukan. Jadi nanti mungkin saya akan sedikit kayak istilahnya membahas lah ya, bukan mengomentari seperti itu. Apalagi kalau tadi disampaikan juga penyusunannya itu panutan saya semua itu ada Mas Deka, ada Mas Ade, dan banyak itu ya. Jadi luar biasa lah yang sudah dilakukan oleh Putra Jakwas. Terus jadi mungkin pertama saya harus apresiasi ya setinggi-tingginya untuk rekan Putra Jakwas atas effort yang sudah luar biasa tentunya ya. Terlihat dari hasilnya itu halaman kajiannya itu sampai 150-an Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu mau baca ya. Jadi nggak tahu ini di-share atau enggak ya, atau cuma beberapa orang. Jadi dari halamannya juga terlihat tebal, terus literasi atau literatur yang digunakan itu juga banyak saya lihat. Dan juga tadi ada effort-effort untuk melakukan analisis kayak apa tadi ya, untuk melihat persepsi sama impresi dari calon-calon wisatawan yang akan berkunjung ke sebuah negara. Jadi teman-teman Pusra Jakwas semacam kayak melakukan analisis menggunakan tadi kalau nggak salah Google Trend ya Mas ya, Google Trend analisis. Ini sih Mas, maksudnya luar biasa lah. Saya pribadi mengapresiasi terhadap yang sudah dilakukan oleh Pusat Jakwas ya, karena memang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur bahwa hasilnya tadi sudah menjadi salah satu konten atau muatan juga yang dimuat di Lapres DW1 2023. Jadi untuk kesempatan kali ini mungkin karena saya nggak terlalu paham juga terkait metodologi ya, jadi saya mungkin nggak komentar terkait metodologi yang digunakan oleh Pusat Jakwas. Saya yakin Pusat Jakwas dalam hal ini adalah orang yang paling berkompeten lah untuk melakukan hal tersebut. Jadi terkait metodologi dan kaidah-kaidah dalam penulisan saya nggak bisa banyak komentar. Mungkin nanti saya sebatas sharing, jadi menyandingkan tadi yang sudah dihasilkan oleh Pusat Jakwas itu dengan hasil pengawasan yang sudah kami lakukan. Mohon izin juga Mas Moderator di Zoom ini juga udah bergabung tim pariwisata ya di Direktorat EPPK, ada Pak Petrus selaku koordinator pengawasan, ada Pak Sumarno, ada Mas Mulyana selaku ketua tim juga di Kementerian Pariwisata. Jadi mungkin nanti bisa menambah memperkaya diskusi kita pada pagi hari ini ya Mas ya. Baik, mungkin pertama tadi disampaikan oleh pemateri ya Mas Ade. Jadi memang tadi disampaikan di situ ada capaian-capaian TTDI kita bahwa kita sekarang udah di peringkat 32 ya. Di peringkat 32 itu kita naiknya itu 12 peringkat Mas dari tahun 2019 dulu. Di 2019 itu kita ada di posisi 44, sekarang di tahun 2021 kalau nggak salah kita naik 32. Nah itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan kami juga, kami waktu melakukan pengawasan di TW1, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman terutama Kementerian Pariwisata ya sebagai leading sektor di pariwisata, apa sih yang membuat ada lompatan yang cukup signifikan ya dari tahun 2019 waktu masa pandemi menjadi tahun 2021 menjadi 32 ya. Nah, setelah kami coba konfirmasi memang dalam penilaian TTDI kemarin yang sekedar sharing bahwa dari konfirmasi ke direktorat yang bersangkutan memang dalam proses penilaian TTDI itu ada dua metode utama lah yang digunakan oleh WF ya kalau nggak salah ya Mas ya, sebagai yang
merilis capaian tersebut, yaitu yang pertama dia melakukan analisis terhadap data-data sekunder yang diupload oleh masing-masing negara di website yang terafiliasi dengan organisasi mereka. Terus yang kedua, untuk menghasilkan capaian TTDI itu mereka melakukan semacam survei ke responden-responden, random sifatnya Mas, jadi kepada asosiasi maupun pelaku usaha di industri pariwisata. Nah, setelah kami coba diskusi, ternyata memang capaian TTDI itu sebenarnya tidak serta-merta menggambarkan kondisi pariwisata di sebuah negara tersebut. Jadi kalau dari diskusi ya, jadi kalau kita sebuah negara itu rajin mengupdate data terkait indikator-indikator yang dibutuhkan dalam penilaian TTDI dalam website-website yang mereka yang terafiliasi dengan mereka, dan juga responden-responden itu punya penyamaan persepsi ya, maksudnya semangat yang sama dalam membangun paritas. Nah itu sangat mempengaruhi skor capaian TTDI sebuah negara. Jadi kalau kita, istilahnya kasarnya kalau kita rajin mengupdate atau kita rajin mengupload informasi dalam website-website tersebut, itu nanti secara signifikan juga akan berpengaruh. Soalnya kami lihat kan dari 2019 ke 2022 kan sebenarnya 2021 sebenarnya nggak banyak aktivitas pengembangan pariwisata yang dilakukan ya, baik oleh Kementerian Teknis maupun ini. Nah itu jadi sebenarnya TTDI itu poinnya sebenarnya nggak serta-merta ya, ya mungkin saya nggak bisa bilang seluruhnya, tapi tidak serta-merta menggambarkan kondisi kalau itu kan development ya, pembangunan pariwisata di sebuah negara seperti itu. Nah, memang kalau tadi juga sudah disampaikan ya bahwa memperkuat daya saing itu memang sebuah apa ya, maksudnya sebuah upaya strategis lah kalau kita mau memperbaiki perekonomian, karena hasil pengawasan kita memang menunjukkan bahwa sumbangsih atau kontribusi pariwisata itu terutama di devisa itu dia cukup besar ya, bahkan dia kalau di nasional itu peringkat kedua setelah batu bara seperti itu. Dan juga pariwisata itu punya cukup besar ya dampaknya terhadap sektor-sektor pendukungnya untuk juga ikut merasakan manfaat dari perkembangan pariwisata tersebut. Jadi bayangkan sektor-sektor pendukung dari pariwisata itu ada kayak semacam transportasi, logistik, akomodasi. Nah, kalau pariwisatanya tumbuh, sektor-sektor tersebut juga akan tumbuh, dan juga yang tadi disampaikan Mas Ade juga nanti membawa multiplier efek yang cukup besar juga untuk sebuah negara. Selain itu juga dia sektor pariwisata itu termasuk sektor pariwisata yang serapan tenaga kerjanya cukup tinggi. Jadi pengembangan pariwisata itu khususnya di negara-negara berkembang itu memang mungkin sangat disarankan untuk dilakukan karena itu punya kontribusi yang cukup besar terhadap capaian perekonomian nasional melalui kunjungan wisatawan mancanegara khususnya ya, seperti itu. Cuma tadi saya mungkin agak sedikit ini ya tergelitik terkait transformasi konsep pariwisata yang ditawarkan oleh Gus Raja Kuas ya. Tadi disampaikan bahwa aktivitas pariwisata, aktivitas dari wisatawan itu sekarang sudah beralih ke aktivitas kontemporer ya, artinya mencari hal-hal yang lebih modern seperti itu. Nah, mungkin ini nanti saya pertanyakan kembali apakah hal tersebut juga cocok diterapkan di dalam negeri. Soalnya mungkin hasil dari pengawasan kita ya, pengawasan yang kita lakukan kemarin, kita juga ada beberapa pengawasan sampai masuk ke desa-desa wisata. Kita coba diskusi dengan pelaku atau pengelola usaha wisata tersebut adalah sebenarnya kalau terhadap destinasi-destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara itu, justru destinasi-destinasi wisata yang menjual keindahan alam, terus menjual keunikan kebudayaannya seperti itu. Jadi untuk destinasi-destinasi wisata yang masih menarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke luar negeri karena terkait hal tersebut. Nah, apakah tadi transformasi untuk yang lebih kontemporer itu sudah cocok untuk saat ini, itu juga mungkin menjadi pertanyaan kita bersama. Tapi di satu sisi sebenarnya saya setuju juga Mas, soalnya pengalaman dari saya sendiri ya, sebenarnya orang berkunjung ke wisata alam, yang wisata yang berbasis alam itu untuk keberlanjutannya itu kecil. Sebagai contoh mungkin gini, kayak saya dulu pernah ke Borobudur.
sekali ya. Nah, untuk kembali lagi ke Borobudur itu sepertinya, ya paling Borobudur ya kayak gitu kan, seperti itu. Jangan kan Borobudur lah, Raja Ampat lah, Raja Ampat seperti itu. Kalau sudah sekali ke Raja Ampat, saya kira udah orang kalau ditanya mau ke sana lagi juga berpikir 2 kali kan, seperti itu. Makanya memang itu jadi semacam PR juga bagi pemangku kebijakan maupun pengelola pariwisata ya, bagaimana menimbulkan aktivitas yang berulang ya, jadi yang tidak monoton terhadap wisata-wisata yang masih menggunakan basis alam tersebut. Nah, itu sih sebenarnya ada beberapa yang mungkin jadi pertanyaan ya. Saya tadi konsep yang ditawarkan memang bagus ya. Kita kalau terlalu mengandalkan alam kan, alam juga nanti ada masa jangka waktunya juga, dan juga perlu dibatasi juga karena terlalu banyak kunjungan ke wisata-wisata yang berbasis alam juga akan memberikan dampak lain ya. Salah satunya terkait sustainability yang itu juga menjadi concern dunia sekarang, bahwa sustainability itu menjadi hal yang wajib ya sekarang, karena sudah ada beberapa gerakan-gerakan yang memang sangat pro terhadap hal tersebut. Cuma ya itu, apakah dalam hal ini kita sudah siap atau belum, mungkin nanti bisa jadi pertimbangan bersama. Terus yang berikutnya tadi terkait diplomasi pariwisata ya, menggunakan sektor dengan mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi kreatif, kalau nggak salah saya nangkapnya seperti itu. Jadi memang saya sepakat sih Mas, jadi banyak tadi yang seperti disampaikan ya, peran sektor ekonomi kreatif dalam pembangunan pariwisata atau pengembangan pariwisata itu cukup signifikan, kayak tadi dicontohkan tadi yang sudah ada peralihan dari kunjungan ke Buckingham terus ke sekarang wisatanya ke Harry Potter Museum ya, itu kan semua gara-gara film ya. Film itu kan industri kreatif ya. Jadi dampak dari penggunaan film sebagai media untuk melakukan promosi atau pengenalan pariwisata itu cukup besar. Mungkin kalau dicontohkan di dalam negeri, mungkin Bapak Ibu sekalian dulu ada yang nonton film Ada Apa Dengan Cinta, AADC 2. Itu kan settingnya di Jogja ya. Ada lokasi namanya Putuk Setumbu. Saya kebetulan kemarin kuliah di Jogja sempat melakukan kunjungan juga ke situ. Jadi kalau cerita penduduk di sekitar situ ya, dulu sebelumnya ada film AADC itu Putuk Setumbu itu ya sepi kan itu kita atraksi yang ditawarkan adalah melihat sunrise dari atas bukit seperti itu. Nah, dulu ya di sepanjang itu jalannya nggak terawat, licin dan cenderung berbahaya lah. Jadi sangat sedikit orang yang mau berkunjung ke situ. Tapi semenjak adanya film ADC itu setiap anak tangga itu sekarang ada orang yang jualan itu, Bapak Ibu. Jadi itu betapa berpotensinya sebuah industri atau ekonomi kreatif dalam memajukan pariwisata nasional. Cuma hasil pengawasan kami ternyata melihat memang sektor ekonomi kreatif itu belum terlalu diberdayakan ya, atau belum dioptimalkan. Memang masih sedikit terpinggirkan kan. Jadi sekarang itu pemerintah masih banyak fokus ke pembangunan infrastruktur pariwisata yang ya juga bagus, cuma ya ekonomi kreatif juga bagus. Cuma yang memang yang menjadi kendala memang belum ada pembagian wewenang yang jelas siapa sebenarnya yang berhak menaungi sektor-sektor ekonomi kreatif tertentu. Saya mungkin bisa contohkan tadi kayak semacam industri dari film dan fotografi lah contoh. Nah itu kalau dilihat dari KPLI-nya, itu sebenarnya pengampunya itu di Kemendikbud, bukan di Kementerian Pariwisata. Tapi kan kita nggak bisa nutup kemungkinan kalau itu juga berpengaruh terhadap aktivitas pariwisata nasional kan. Makanya Kemenpar juga banyak banyak bantuan-bantuan atau insentif-insentif yang diberikan ke pelaku ekonomi kreatif di industri tersebut. Cuma memang kalau secara KPLI dia menginduknya di Kemendikbud. Jadi kasarnya mungkin segala upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk mengoptimalkan peran ekonomi kreatif untuk membangun pariwisata, ujung-ujungnya nanti akan menjadi kinerjanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena secara KPLI dia masih menginduk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu sih sebenarnya kalau terkait ekonomi kreatif
kendalanya situ belum ada jelas nih siapa sih sebenarnya yang apa kewenangannya itu siapa. Jadi sekarang tuh semua orang ngasih apa bukan semua orang ya, semua kementerian atau lembaga eh, ngasih itu, tapi nanti secara kinerjanya sebenarnya kinerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu sebenarnya terus apalagi ya tadi mau jadi konsep pariwisata terus ini. Nah ini juga sih sebenarnya tadi juga disampaikan juga terkait promosi dan diplomasi ya. Sebenarnya yang pengen kami sampaikan, kami sebenarnya dalam melakukan pengawasan kemarin di triwulan 1 kemarin, kami agak kesulitan mengaitkan kan sebenarnya kalau tadi dilihat kan capaian-capaian indikator kinerja pariwisata itu cenderung bagus ya. Kalau tadi Mas Adi minta update jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tuh udah jauh melampaui target, jumlah devisa pun seperti itu sama. Jadi kalau data yang kami peroleh per Oktober itu dari target 6 juta kunjungan, sekarang per Oktober itu udah 9,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Terus nilai devisa dari target 7 juta sekian menjadi sekarang udah 10,46. Jadi sudah jauh melampaui target. Cuma kami kemarin agak penasaran juga sih sebenarnya apakah capaian-capaian kinerja tersebut itu memang sebenarnya dampak atau hasil dari program-program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan-jangan itu memang kayak tadi yang disampaikan oleh Mas Adi tadi di awal, itu adalah bentuk revenge ya. Jadi karena ada momen revenge tourism atau apa ya, rebound ya. Jadi yang tadinya dikukung terus sekarang tiba-tiba keluar gitu kan, semua orang keluar. Nah itu otomatis kan ya pasti akan memperbaiki juga kinerja pariwisata. Nah, kemarin tuh kami agak kesulitan nih, seberapa besar sih sebenarnya dari program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hari ini Kementerian Pariwisata, dalam meningkatkan capaian-capaian kinerja tadi. Kalau diperdalam lagi, soalnya kemarin kami coba juga dalami, sebenarnya dari aktivitas promosi dan event-event yang diselenggarakan di luar negeri itu, Kemenpar ada bikin semacam hitung-hitungannya nggak sih sebenarnya dari yang biaya yang sudah dikeluarkan, berapa sih sebenarnya yang di Nah, mereka juga sebenarnya belum melakukan itu. Jadi kita kemarin agak sulit mengukur sih sebenarnya seberapa efektif sih program kegiatan yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait dalam menyelenggarakan pariwisata. Nah, itu mungkin dari teman-teman Pusat Jakwas mungkin yang lebih tahu ya kira-kira tools atau metode apa yang bisa digunakan untuk bisa mengkorelasikan hal tersebut. Karena jangan-jangan memang dengan tidak dilakukan program-program kegiatan tersebut pun ya pariwisata juga akan membaik karena adanya anomali tadi ya seperti itu. Saya kira itu sih. Terus terkait kelembagaan ya, kelembagaan tadi juga disampaikan sedikit. Kalau kelembagaan mungkin bisa saya komentari bahwa memang secara kelembagaan sudah ada dibentuk tim koordinasi pariwisata lintas sektor ya, lintas sektor yang itu diketuai oleh Wakil Presiden langsung dan di bawahnya ada Menko dan di bawahnya lagi selaku ketua hariannya ada Kementerian Pariwisata dan ada kementerian-menteri teknis terkait. Cuma memang hasil pengawasan kami menyimpulkan bahwa kerja bersama dalam membangun pariwisata itu belum bersifat lintas sektor, jadi masih berjalan sendiri-sendiri dan bahkan ada kementerian teknis itu yang nggak tahu sebenarnya fungsi mereka itu berkaitan langsung dengan Kementerian Pariwisata dengan peningkatan pariwisata. Jadi belum dipahami sebagai kerja bersama lintas sektor lah, intinya seperti itu. Jadi dari sisi kelembagaan mungkin itu yang perlu dicermati, maksudnya perlu kita lebih pantau lagi ya supaya nanti karena pembangunan pariwisata ini tidak menggunakan anggaran yang sedikit ya. Kita bisa lihat anggaran yang digunakan untuk pembangunan pariwisata cukup besar mulai pembangunan infrastruktur. Nah, kalau kelembagaannya tidak terkoordinir dengan baik, nanti takutnya tidak saling sinergi dan tidak terintegrasi satu sama lain seperti itu. Saya kira mungkin itu Mas Vicky ya komentar saya, mungkin silakanlah nanti seperti apa formatnya. Saya kembalikan dulu ke Mas Vicky, Mas. Makasih. Terima kasih Mas Abid, komika andalan Deputi Perekonomian.
Jadi Mas Abid ini salah satu materinya itu terkait dengan batik bagus. Kalau orang BPKB sudah pakai batik yang bagus itu ada kemungkinan ada peningkatan level ekonomi di keluarganya gitu. Itu salah satu materinya Mas Abid. Oke, terima kasih Mas Abid sekali lagi. Ada dua hal tadi yang ingin didiskusikan sebenarnya oleh Mas Abid kepada tim kajian. Yang pertama mengenai apakah arah transformasi yang disimpulkan atau yang direkomendasikan atau disarankan oleh teman-teman pengkaji itu cocok untuk dilakukan di Indonesia sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apakah program-program pemerintah itu memang benar-benar berdampak pada capaian pariwisata kita. Sebagai awal dari diskusi mungkin kita bahas itu dulu sebelum nanti kita ke audiens. Silakan Mas Adi, dua hal itu ditanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Vicky, Pak Abid atas tanggapannya. Memang kami menyadari dari sisi penelitian yang kami lakukan, memang di setiap penelitian yang kami lakukan, kami menyampaikan bahwa ini adalah bukan hasil akhir. Artinya bahwa kita menyadari apa yang kita lakukan ada keterbatasan yang mungkin bisa dilakukan pemenuhannya melalui penelitian berikutnya. Baik, untuk yang pertama terkait dengan arah transformasi pariwisata yang mengandalkan mungkin wisata yang lebih kontemporer, kami melihat bahwa di Indonesia ini dengan adanya COE tadi ya, atau CEN, Karisma Event Nusantara ini, yang mencoba menggabungkan, COE-nya Calendar of Event ya, bukan COE-nya Puslitbang, nanti mungkin ada salah persepsi di teman-teman Rendal. COE itu Calendar of Event atau dibalut dengan nama Karisma Event Nusantaranya, yang tadi saya sampaikan ada 110 event di seluruh Indonesia, hampir di setiap provinsi ada. Itu yang kami coba bangun dalam artian tadi memfasilitasi pariwisata kontemporer yang tidak hanya mengandalkan wisata alam, wisata berbasis alam yang mungkin tadi kita juga sudah bahas, sudah jenuh, takut dengan sustainability-nya segala macam. Nah, itu yang coba kita bangun. Beberapa hal, misalnya tadi kita bahas terkait dengan health tourism. Health tourism ini saya baca dari berbagai media, berbagai sumber literatur. Salah satu yang penting atau salah satu orang yang ingin berlibur menghabiskan masa tuanya tadi ya, kalau saya contohkan Solo, itu di potensi besar atas silver ekonominya itu besar. Mereka itu tidak hanya ingin wisata sekedar berlibur, tapi benar-benar menikmati hari tuanya. Misalnya dia pun ada suatu hal yang terkait dengan kesehatannya, mereka juga bisa melakukan tidak hanya berlibur, tapi dengan melakukan perawatan. Kalau saya lihat di KEK Sanur tersebut ya, ada semacam rumah sakit internasional yang akan dibangun, itu juga menggabungkan dari berbagai macam terapi segala macam. Nah, itu yang mungkin aspek kontemporer, aspek-aspek yang lebih kekinian, yang secara potensi dari silver economy itu yang harus ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Dibalut dengan tadi, misalnya di Bali ada kok Ubud Writer Festival, itu untuk menjaring juga aspek kapan sih ada acara itu lagi. Kalau tadi Pak Abid sampaikan, kalau udah sekali datang udahlah, tapi kalau dia dibalut dengan event tahunan, event yang orang membuat ayo lo kesana lagi lah, karena ada event ini, ada sekalian ini. Nah, itu yang mencoba kami simpulkan dari pengembangan aspek pariwisata yang lebih kontemporer, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi ya, bagaimana peran Kementerian Pariwisata, apakah benar hasil perbaikan itu menunjukkan sebenarnya kinerja pariwisata. Betul tadi yang saya sampaikan di awal adalah kita melihat ada efek perilaku ya, efek behavioral economic yang dibangun atau sedang berjalan. Bahwasanya orang sudah 2 tahun dikungkung dengan segala macam pembatasan. Saatnya kita pariwisata. Nah, ini kebetulan yang menikmati buihnya adalah, menikmati keuntungan adalah Kementerian Pariwisata. Nah, ini memang perlu ada suatu kajian bagaimana apakah
efektivitas program-program tersebut berpengaruh, sebenarnya paling berpengaruh terhadap capaian-capaian tersebut, atau ada faktor-faktor lain yang memang di luar aspek kinerja tadi ya, dari hal-hal yang bersifat aspek perilaku manusia yang ukuran-ukurannya harus kita lihat lagi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan dari dua hal. Kemudian mungkin saya tambahkan bahwa kajian kami sudah rutin ya, sudah mulai kami upload ke KMS di tiap triwulan. Kajian daya saing ini kami upload di COP, Forum Community of Practice, di tema pariwisata. Boleh Bapak Ibu download di situ, mungkin ada perbaikan, kita bisa diskusi di dalamnya, karena fungsi kami tadi sampaikan bahwa kajian kami bukan hasil akhir, tapi kita juga perlu upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya masukan yang untuk bisa membangun tadi, setidaknya hasil kajian kami mendukung pengawasan di tingkat unit maupun secara diekskalasi kepada laporan presiden. Kemudian boleh saya tambahkan ya Pak? Silakan. Terkait dengan SK kelembagaan lintas sektor, betul tadi Pak Abid sampaikan bahwa ada kementerian-kementerian yang ibaratnya tidak tahu. Bahkan yang saya ditemukan di hasil kajian bahwa ditemukan bahwa Kementerian Agama yang seharusnya dia masuk ke dalam tadi aspek kontemporer dari religious tourism. Kita punya loh agama-agama yang memiliki tempat ibadah yang dikunjungi, misalnya Borobudur tadi sampaikan Pak Abid dan sebagainya. Nah itu Kementerian Agama itu nggak di-tagging di dalam SK kelembagaannya itu. Itu yang salah satu yang tadi, jangan-jangan yang di-tagging nggak tahu, yang harusnya tahu malah nggak di-tagging. Nah itu biasanya kan kita temukan seperti itu. Ada yang tidak ada malah ada. Nah kira-kira seperti itu yang bisa kami coba balut sampaikan. Kemudian tadi mungkin salah satu yang tadi mungkin terlewat kami sampaikan bahwa memang kami menyusun dengan Google Trend Analytics, bahwasanya kami melihat bagaimana perkembangan pariwisata Indonesia sebelum pandemi, kemudian apa yang dibicarakan Indonesia setelah pandemi. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu alat analisis baru. Mungkin juga kita mencoba membangun alat analisis yang tidak hanya membatasi lingkup pada alat-alat uji statistik, tapi kami juga menghimpun dari alat konten analisis yang ada di berbagai media. Kira-kira seperti itu yang coba kami kembangkan. Mungkin dari saya cukup itu dulu Pak Vicky. Oke. Silakan. Terima kasih Mas Adi atas tanggapannya. Ada hal yang patut kita garis bawahi, terutama terkait dengan apa yang kita lakukan secara masif dalam 2 atau 3 bulan terakhir terkait dengan evaluasi perencanaan penganggaran. Ternyata fenomena salah tagging, fenomena penyusunan perencanaan penganggaran yang tidak dapat mengungkit tujuan utama dari sebuah program atau sebuah sektor itu juga terjadi di pariwisata gitu ya. Oke, kami kembalikan ke Mas Abid. Silahkan menanggapi terlebih dahulu Mas Abid sebelum kita ke floor. Mas Abid. Ya, baik, Mas Vicky, ya mungkin saya nggak banyak lagi sih, mungkin nanti di lain waktu ya, mungkin kami terima kasih sih kemarin sudah dibantu ya, maksudnya kami kebetulan mendapat amanah di Triwulan 1 untuk menjawab insinuasi yang terkait tema pariwisata. Nah, kemudian alhamdulillah sejalan juga dengan timeline-nya di Pusat Jakwas ya, yang juga kajiannya dilakukan di TW1, dan kami juga kalau nggak salah dulu sempat diajak diskusi juga sebelumnya ya Mas ya, maksudnya terima kasih sudah dilibatkan sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan kami yang bisa disajikan secara, mungkin kalau dari Pusat Jakwas kan lebih ke penggunaan data-data empiris ya, terus kajian-kajian literasi, literatur, seperti itu. Terima kasih. Mungkin nanti ke depannya karena kami juga masih direktorat kami mengambil tema pariwisata, mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dan semoga bisa diakomodir juga oleh Pusat Jakwar untuk bisa diakomodasi sehingga bisa melengkapi nanti hasil pengawasan kita di tahun 2024 seperti itu. Saya kira seperti itu sih Pak, silahkan nanti mungkin dibuka, kalau mau dibuka kesempatan untuk teman-teman yang lain mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abid. Kita langsung ke floor. Kita lihat di chat Zoom. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya lihat ada, kita cek. Ada dari
Mbak Fawina Aulia, ini nama panggilannya Paulina. Saya bacakan langsung. Selamat pagi, saya ingin bertanya terkait tourism diplomasi. Diplomasi pariwisata tidak hanya terkait pemasaran wisata Indonesia di luar negeri, tapi juga terkait minat investasi di dalam sektor pariwisata, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Hal ini tentu dapat mempengaruhi keberlangsungan serta peningkatan pelayanan maupun pertumbuhan pariwisata, serta berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil kajian maupun pengawasan yang dilakukan BPKP, bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah, dalam meningkatkan investasi di sektor pariwisata. Itu yang pertama. Selanjutnya terkait pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Berdasarkan hasil kajian dan pengawasan, apakah pembangunan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah telah dengan baik dimanfaatkan dan mengungkit dampak positif dalam sektor pariwisata? Silakan Mas Ade ditanggapi terkait dengan dua hal, diplomasi dan infrastruktur pariwisata. Silakan Mas. Terima kasih Mbak Fawina. Ini rekan bareng re-entry-nya tapi terpisahkan oleh SK. Ya baik, sekedar ini saja pengantar terkait dengan investasi pariwisata di posisi diplomasi ya. Memang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Wina dalam pertanyaannya, pengantar pertanyaannya bahwa diplomasi pariwisata tidak hanya menjaring untuk wisatawan ya, tapi juga menjaring bagaimana investasi pariwisata di Indonesia dilakukan. Ini terhubung juga dengan pertanyaan kedua terkait dengan infrastruktur. Baik, yang pertama adalah terkait investasi pariwisata. Investasi pariwisata ini memang beberapa yang kami sampaikan atau kami coba gali terkait terutama tadi ya, yang kenapa saya ulang-ulangi terus terkait dengan KEK Sanur. KEK Sanur ini KEK kesehatan yang juga mencoba melihat apa peluang, apa potensi yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan apa pelayanan yang bisa diberikan oleh Indonesia terhadap aspek-aspek tourism yang ada. Kalau tidak salah dalam rencana pengembangannya di KEK Sanur itu dia menggali atau menjalani kerjasama juga dengan Mayo Clinic di USA. Nah itu salah satu bentuk tadi ya investasi atau pembangunan pariwisata diplomasinya tidak hanya menjaring tadi ya mengembangkan infrastrukturnya saja, tapi juga menjalin kerjasama dengan investasi dengan negara atau melalui G2P atau B2B yang ada di lintas negara tersebut. Kemudian apakah yang kedua infrastruktur? Nah ini nanti coba kami bukan kami lempar ya, tapi kami coba sampaikan apakah data-datanya tersebut lebih lengkap di Direktorat Rendal, misalnya saja bagaimana pembangunan DSP, DPSP yang ada di Indonesia, apakah dari hasil pengawasan juga bisa memotret hal itu, apakah kebermanfaatan atau apakah dia dapat mengungkit tadi ekonomi dari masing-masing daerah, itu juga yang perlu kita lihat. Karena kami kemarin memang membatasi bahwa daya saing Indonesia tidak kepada mungkin tidak lebih banyak kepada menjangkau aspek-aspek terkait dengan DSP atau DPSP yang sudah mungkin dari hasil pengawasan di Rendal bisa diperoleh diperoleh hasilnya dari hasil pengawasan. Itu kira-kira tanggapan dari saya, mungkin boleh disampaikan juga ke Pak Abid untuk bisa diinikan. Silakan Pak Abid, barangkali mau menanggapi, memberi tambahan. Baik, makasih Mbak Fawina. Fawina ini partner QA saya ini. QA Aceh. Udah selesai nih QA-nya. Baik, pertama terkait investasi ya, investasi di sektor pariwisata memang menarik ini. Saya mungkin nanti bisa contohkan kemarin kami coba yang di Mandalika ya. Jadi di Mandalika itu Mandalika itu termasuk dalam salah satu destinasi pariwisata super prioritas DPSP. Jadi di pariwisata itu ada destinasi pariwisata prioritas, terus dikerucutkan lagi menjadi destinasi pariwisata super prioritas. Super prioritas itu dampaknya sangat besar. Jadi semua program-program pemerintah itu diarahkan ke
destinasi-destinasi tersebut. Jadi mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM-nya, aktivitas promosinya, semuanya diarahkan ke situ. Jadi alokasi anggaran untuk pembangunan pariwisata itu mayoritas dialokasikan ke 5 DPSP tersebut. Dari kelima DPSP, baik itu Danau Toba, Likupang, dan Labuan Bajo, Borobudur, sama satunya lagi, mana tadi? Mandalika ya. Dari kelima DPSP tersebut itu hasil pengawasan kami menunjukkan bahwa sebenarnya Mandalika itu sebenarnya yang paling siap untuk menjalankan aktivitas pariwisata. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari kesiapan infrastruktur baik di luar kawasan maupun di dalam kawasan. Cuma menjadi menarik ternyata setelah kami lihat pembangunan di dalam kawasan itu terutama terkait ini ya, target pemenuhan investor itu capaiannya masih bisa dikatakan minimal ya. Jadi itu sangat ironis ya, padahal destinasi pariwisata super paritas Mandalika itu ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus KEK, di mana terhadap sebuah kawasan yang ditetapkan sebagai KEK itu ada banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah. Tapi dalam kenyataannya justru investasi di luar kawasan KEK itu yang lebih berkembang dibandingkan di dalam KEK tersebut. Kita kemarin ada audiensi juga dengan dinas investasi yang di Manggarai Barat ya, dan juga di NTB seperti itu. Jadi sangat ironis. Jadi dia investasi di luar KEK itu malah justru tumbuh lebih positif ya dibanding investasi di dalam KEK Mandalika. Nah, setelah kami coba konfirmasi, kenapa? Memang karena kita coba diskusi ya, kita nggak terlalu dalam, soalnya itu kan pengelolanya BUMN ya, PT ITDC. Jadi memang kita nggak bisa terlalu dalam di situ karena kita lingkupnya kementerian lembaga. Jadi memang skema bisnis atau perjanjian kerjasama yang dibangun oleh PT ITDC itu belum sesuai dengan profil dari calon investor yang berminat seperti itu. Jadi di situ dulu kalau nggak salah ya, jadi proses investasi di KEK Mandalika itu setidaknya harus ada beberapa tahapan. Jadi mulai dari ada letter of intent-nya, terus ada due diligence-nya, terus seperti itulah sampai nanti ada kesepakatan untuk konstruksi seperti itu. Nah, PT ITDC selaku pengelola KEK Mandalika itu sebenarnya menyasar investor-investor yang memiliki permodalan kuat ya kalau dilihat dari skema bisnisnya. Jadi mereka mensyaratkan ada uang muka yang sekian besar gitu dan ada kompensasinya baru bisa diterima di termin sekian. Nah itu kalau kami lihat memang dia menyasar investor-investor yang memiliki permodalan yang kuat. Jadi itu juga dipilih oleh ITDC karena untuk memastikan bahwa investor-investor yang masuk itu nanti akan punya komitmen untuk merealisasikan pembangunan di KEK Mandalika. Jadi bukan menangkap kayak semacam broker-broker saja, jadi dia sudah kerjasama dengan ITDC, tapi ternyata dia kontrakkan dengan perusahaan yang lain seperti itu. Jadi sedangkan kalau tadi ya yang disasar itu hanya investor yang memiliki modal kuat, tapi sebenarnya yang menunjukkan peminatan di KEK Mandalika itu sebenarnya investor-investor yang belum dalam level yang diharapkan oleh ITDC seperti itu. Jadi nggak cocok nih, dia sebenarnya pengen masuk tapi dia punya keterbatasan mungkin dari permodalan awal atau bentuk kompensasi yang diberikan seperti itu belum match lah ya. Nah untuk seperti itu contoh. Jadi sebenarnya kalau masalah investasi nggak bisa digeneralisir ya. Saya yakin di masing-masing destinasi atau di kawasan pariwisata itu punya kendala sendiri-sendiri. Kayak contoh di Likupang, investor bagaimana masuk sampai sekarang orang pembangunan infrastruktur dasar sama infrastruktur penunjang di dalam kawasannya aja belum direalisasikan. Jadi gimana orang mau berani invest ya, sementara belum ada kepastian-kepastian terhadap hal tersebut. Meskipun pemerintah sudah membangun akses jalan yang bagus menuju kawasan pariwisatanya, tapi kalau di dalam kawasannya dia belum tersedia fasilitas air kayak listrik, terus sanitasi seperti itu, investor juga maksudnya akan menjadi concern lebih lah buat investor untuk mau berinvestasi di destinasi tersebut. Juga terkait lahan, jadi beberapa dari 5 DPSP yang ditetapkan itu sebenarnya hampir semuanya ada kendala terkait permasalahan lahan. Nah, kalau lahan ini juga belum fix ya, saya yakin juga investor juga akan ragu untuk mau berinvestasi di pariwisata. Jadi kalau mau
garis besarnya sebenarnya belum pembangunan pariwisata itu belum bisa memberikan jaminan kepastian buat investor untuk mau berinvestasi di destinasi pariwisata tersebut. Nah, kalau terkait pembangunan infrastruktur dibedakan menjadi pembangunan infrastruktur di dalam kawasan dan di luar kawasan. Kalau di luar kawasan sudah cukup komprehensif ya, maksudnya sudah cukup banyak, sudah cukup masif yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari bangun bandara, terus dia membuka pembangunan jalan-jalan akses menuju destinasi pariwisatanya, seperti itu. Tapi pembangunan-pembangunan di luar kawasannya itu tidak diimbangi dengan pembangunan-pembangunan di dalam kawasannya. Jadi kayak semacam sekarang nih Likupang nih sekarang udah dibuka. Kalau yang teman-teman di Manado mungkin tahu ya, udah ada pembangunan jalan baru di tempat untuk menuju ke Kek Likupang. Itu benar-benar baru, itu dibikin baru, lebar dan bagus lah ini. Terus setahu saya juga ada perluasan bandara ya, tapi nanti mohon dikoreksi seperti itu. Tapi sementara yang dituju tadi belum siap untuk menyelenggarakan aktivitas pariwisata. Jadi PT MPRD ya yang dituju untuk membangun kawasan tersebut tidak melaksanakan tugasnya lah intinya sampai sekarang. Jadi sekarang malah ada wacana untuk dialihkan ke tempat lain. Nah, untuk dialihkan ke tempat lain itu nanti bagaimana nasib infrastruktur yang akan dibangun, yang sudah terlanjur terbangun, yang khusus dibangun untuk menuju ke arah destinasi tersebut. Nah, itu juga mungkin yang perlu sekarang lebih didorong itu lebih ke pembangunan dalam kawasan otoritatif ya, kami nyebutnya dalam kawasan otoritatifnya. Jadi jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat untuk membangun akses, meningkatkan konektibilitas ke situ, tapi tidak diimbangi dengan pembangunan di dalam kawasannya yang merupakan nanti menjadi destinasi alternatif lah tadi yang ditawarkan oleh pengelola wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Nah, kalau terkait dampak perekonomiannya ya tadi kami agak susah mengkaitkan. Kalau dilihat dari capaian-capaiannya itu tercapai, tapi apakah itu karena aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, itu pertanyaan besar juga buat kami. Seperti itu sih, Mas, kira-kira, Mas. Terima kasih Mas Abid atas tanggapannya yang sangat komprehensif dan melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ade. Membahas dan membicarakan pariwisata di akhir tahun itu adalah hal yang sangat pas sebenarnya ya, karena bau-baunya ini udah bau-bau liburan, hawa-hawanya hawa liburan. Walaupun saya yakin para pembahas dan yang presenter hari ini itu mungkin waktu liburannya akan banyak tersita. Namun waktu jualah yang membatasi kita untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai apa daya saing dan diplomasi pariwisata ini, tema yang sangat-sangat menarik, hasil kajian yang sangat-sangat kaya. Ada catatan akhir yang bisa saya sampaikan terkait dengan daya saing pariwisata adalah mengingat fakta bahwa sumbangan sektor pariwisata ini kepada PDB sangat-sangat material, bahkan di tempat-tempat lain itu, di negara-negara lain itu bisa jadi sumbangan utama ke perekonomian. Ada beberapa alternatif intervensi yang ditawarkan oleh kajian ini kepada pemerintah untuk mengintervensi ketercapaian sasaran di sektor pariwisata, diantaranya itu melalui penguatan kebijakan maupun kelembagaan, pemetaan standar dan spesialisasi wisata daerah, integrasi data, diplomasi pariwisata, dan satu yang sangat saya ingat betul, dan karena ini sesuai dengan kondisi saya sekarang, yaitu diplomasi kuliner. Itu catatan akhir saya untuk sesi yang pertama ini. Kita berikan aplaus baik langsung maupun virtual kepada Mas Ade selaku pemateri dan Mas Abid selaku pembahas. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Ade dan Mas Abid. Selanjutnya kami akan masuk ke tema bahasan yang kedua mengenai pengadaan barang jasa. Kami persilahkan Mas Ade dan Mas Abid untuk melanjutkan tugas. Terima kasih.